Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil karim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Sleman besar, Masjid Besar Sleman yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai masalah, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, menetapkan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat hidup kita. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, hidup ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tapi juga hidup ini pasti akan ada ujian-ujian. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hidup di dunia tanpa ujian. Semua pasti ada ujian. Karena Allah sendiri yang sudah menetapkannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Di sini dikasih nun taukid, yang sebelumnya juga ada lam taukid, dan sungguh la, dan sungguh benar-benar, sungguh walanabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian. Jadi semua akan diuji, ada ujiannya. Anak SD ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya. Begitu juga orang kuliah, S1, S2, S3, semuanya ada ujiannya. Baik itu orang yang Islam maupun non-Islam. Baik individual, secara individual, ya. Kalau secara individual pasti akan mendapatkan ujian. Semua orang pasti akan mendapatkan ujian. Juga kelompok juga ada ujian. Kelompok orang juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Apa ujian itu? Bentuknya kayak apa? Bisyai'im minal khaufi. Satu, semacam kekhawatiran, ketakutan. Ibu, bapak-bapak pernah takut, pernah khawatir apa belum? Pasti pernah ya, ya. Kalau orang hamil itu takut nanti bayinya nggak selamat. Kalau anak SMA takut masa depannya nanti setelah SMA saya ngapain. Kalau orang jualan khawatir laku apa enggak laku. Gini apa enggak ibu? Ya pasti ya. Jadi semua ada kekhawatiran.
Ini ujian juga, kekhawatiran, ketakutan. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan juga dikasih ujian berupa kelaparan. Ya, siapa yang pernah lapar? Pasti semuanya pernah kelaparan. Apalagi kalau kita mau makan ternyata nasi nggak ada, atau kalau bapak-bapak mau makan kemudian ibunya belum masak, atau kalau kita haji telat makanannya. Dulu bahkan tahun berapa itu yang haji kelaparan, tahun 2006 ya, 2006 itu kelaparan semua, masya Allah. Satu hari satu malam nggak makan, bahkan 2 hari katanya, 2 hari nggak makan karena cateringnya bermasalah. Ya, ada masalah di cateringnya, entah apanya nggak ngerti. Ya. Masya Allah, kelaparan. Ya, hariannya udah sering kelaparan juga. Nah, ya. Orang lapar. Ya. Nah, apakah mampu bertahan dengan kesabaran apa enggak? Wal ju'i wa naqsim minal amwal, ada ujian berupa kehilangan harta benda. Ya, kecurian, siapa yang pernah kecurian ini? Atau barangnya jatuh, hilang. Ya, Masya Allah, ibu-ibu naruh dompet isinya macam-macam, jatuh. Atau kita naik motor jatuh, bahkan jatuh HP-nya. Kalau HP-nya mungkin sering ya, jatuh HP-nya. Wah, ini HP isinya sembarang kalir itu, Masya Allah. Yang berharga enggak HP-nya tapi isinya. Masya Allah. Ya, kehilangan harta benda, apalagi yang besar-besar. Ada orang investasi 200 juta, ternyata digondol orang, kemudian ditipu oleh orang. Ada yang lebih daripada itu, ada orang yang sampai 2 juta, 2 miliar. Saya pernah diceritain salah seorang jamaah umroh kami itu ditipu sampai 2 miliar. Masya Allah. Pesan, jadi juragan ayam dipeseni ayam gitu dari luar Jawa itu. Kemudian pertama itu ketika pesan lancar itu. Kemudian pesan yang kedua, poin ketiga itu skala lebih besar lagi, yang seharga 2 miliar. Barang udah dikirim, uang enggak masuk. 2 miliar hilang, entah kemana, dicari orangnya sudah enggak ngerti. Mana qasim minal amwal, kehilangan harta. Masya Allah, ini berat. Kalau cuman 1.000 2.000, tapi kalau miliaran bisa stres. Maka kita harus belajar bersabar. Minal amwali wal anfusi, ujian lagi, bentuknya lagi kehilangan nyawa. Ya, seorang ibu-ibu, bapak-bapak punya anak ditabrak orang mati, atau enggak ditabrak, ya tiba-tiba enggak tahu meninggal dunia, sakit. Ya, seorang istri punya suami yang lagi dicintainya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah sakit. Masya Allah, ini ujian. Minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga wath thamarat, ujian bentuknya kehilangan tanaman-tanaman. Nah, ini para petani-petani ya, udah mau panen malah dimakan. Ya, makan tikus, makan wereng. Masya Allah. Saya juga punya depan rumah saya itu kelengkeng besar, pohonnya besar sekali. Kemarin sebelum hujan itu bunganya tuh Masya Allah hampir nggak ada celahnya, semua bunga semua. Sampai dalam hati saya tuh, wah insya Allah ini panen raya ini, Masya Allah. Ternyata setelah agak besar-besar, tiap malam kalong itu datang aja sampai habis, saya nggak dikasih satupun. Ya sudah, alhamdulillah, sedekah kepada kalong. Ya. Karena semua yang kita tanam itu kalau dimakan oleh burung, itu nilainya adalah sedekah, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nggak ada yang hilang barang kita ini. Nanti kita akan temukan di akhirat
dalam bentuk pahala-pahala. Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maka berilah kabar dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang mampu sabar. Orang yang mampu sabar. Nah, ini. Jadi semua itu, ujian itu adalah harus dihadapi dengan kesabaran. Tapi kesabaran itu enggak mudah. Kesabaran itu maksudnya sabar itu bagaimana? Sabar itu menahan diri jangan sampai melakukan atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan kita mangkel kepada Allah. Enggak terima dengan ini. Hilang duit tak terima, mangkel. Anak mati, mangkel. Kemudian gedruk-gedruk, kemudian pakaian disobek-sobek, kemudian pintu dibanting. Piring yang enggak salah apa-apa dilempar banting-banting. Ini menunjukkan tidak sabar. Tapi tenang, sabar itu menahan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemurkaan, karena mangkel. Dia menahan diri dari mangkelnya itu, sedihnya itu. Dia enggak terlalu bersedih yang keterlaluan. Dia menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan dia melakukan kemaksiatan. Omongannya tidak, oh Allah itu enggak adil, ya. Mosok anak satu-satunya kok diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu ucapan kayak gitu menunjukkan enggak adil, protes, enggak menunjukkan dia mangkel, dia protes kepada Allah, itu namanya enggak sabar. Nah, maka bagaimana? Nah, bagaimana? Yaitu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu alhamdulillah ala kulli hal. Ini jadi kalau kita mendapatkan musibah apapun, ujian apapun, yang kita ucapkan pertama kali adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Itu diingat-ingat, ini ucapan yang harus selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa trik pertama, kiat pertama kita ini bisa bersabar, maka adalah ucapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inti dari itu mengatakan bahwasanya ini semua adalah milik Allah, ini hanya sekedar titipan, bukan milik saya. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Inna lillah, bahkan kami pun itu juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah, terserah Allah mau ngambil kapan saja. Jadi kunci pertama kita bisa sabar atas musibah, khususnya kehilangan barang, berkurangnya harta, berkurangnya jabatan, berkurangnya buah-buahan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, itu adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yakin bahwasanya kita ini milik Allah, semua adalah milik Allah. Kita ini enggak mempunyai apa-apa, kita hanya dititipi. Ya. Harta benda kita itu hanya titipan. Ya. Maka prinsipnya seperti tukang parkir. Ya, tukang parkir itu dititipi. Tukang parkir itu dititipi atau memiliki? Titipi. Ini apa? Ini titip. Ini titip. Ya. Jadi kalau ada dititipi banyak motor, mobil dan seterusnya, kemudian yang punya ngambil, maka tukang parkir harus ridho, harus ikhlas, legowo. Gak mungkin tukang parkir, jangan, gak bisa. Nggak boleh bilang jangan-jangan itu. Masa diambil lagi, ya nggak boleh. Ya memang kita nggak yang punya siapa? Yang punya Allah. Kalau penitip itu yang punya. Yang terserah oleh Allah.
Tapi Ustaz, itu kan anak satu-satunya stak semata wayang. Sudah saya nggak dapat anak 3 tahun, kemudian sekarang dapat anak, kemudian tiba-tiba sakit, kemudian meninggal dunia. Satu-satunya loh Ustaz. Iya, orang misalkan ada tukang parkir dititipi 1 motor atau 1 mobil, wah ini jangan, ini satu-satunya, ini nggak ada yang titip di sini. Ya tetap harus ikhlas, itu bukan milik kamu. Ya berapapun, mau banyak mau sedikit, itu bukan milik kita. Mau diambil terserah yang punya gitu. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan segala puji hanya milik Allah atas segala sesuatu, atas segala tingkah. Karena apa? Semua pasti demi kebaikan kita. Semua pasti demi kebaikan orang mukmin. Ya. Kenapa kita baca alhamdulillah? Karena apa yang ditakdirkan, apa yang diputuskan untuk kaum mukmin pasti kebaikan untuk orang mukmin. Allah pasti merencanakan yang terbaik untuk kita. Coba ada orang, pernah kita diceritain, ada orang seorang bapak dan ibu, seorang suami istri maksudnya ya. Dia nikah, kemudian seorang laki-laki perempuan nikah, kemudian jadi suami istri, kemudian sudah lama nggak punya anak, berusaha ini dan itu nggak bisa. Kemudian akhirnya terpikir oleh mereka untuk menabung uang, menabung untuk bisa umroh bersama suami istri, supaya nanti kalau ke sana minta di depan Ka'bah, di tempat yang mustajab, semoga mendapatkan turunan. Akhirnya terkumpullah setelah 9 tahun jualan nasi, bapak ibu ini, laki-laki perempuan ini, bapak ibu ini, dia jualan nasi, kemudian disisihkan sedikit, jualan lagi, disisihkan sedikit, sampai 30, 60 jutaan kira-kira. Kemudian setelah itu ternyata ditipu oleh orang, hilang uangnya, habis, hilang. Mau umroh uangnya ditipu. Kira-kira hatinya gimana? Mangkel apa seneng kira-kira? Bisa bersedih. Ya, tapi luar biasa bapak ibu ini, dia bilang, tapi saya yakin Ustaz, Allah itu merencanakan yang terbaik untuk saya. Pasti Allah merencanakan yang terbaik untuk saya. Dia husnudzon kepada Allah sampai kayak gitu. Gak ada wajah-wajah yang ya tetap kesedihan dikit, tetap ada sih. Tapi dia tegar, dia luar biasa. Pasti Allah merencanakan yang terbaik untuk saya. Akhirnya dia kuat. Ya, Masya Allah. Cuman dia menjadi pertanyaan kepada Ustadz itu, bahwasanya gimana hukumnya Ustadz? Cuman saya tuh ingat pada orang ini nipu saya tuh. Kalau ini selalu ingat aja gitu. Saya nggak bisa menghilangkan itu, selalu datang aja ingat ketika kami berjuang bagaimana mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, jualan nasi itu kan berat gitu Ustadz. Kadang-kadang terlintas, tapi saya selalu counter dengan pasti Allah merencanakan yang terbaik untuk saya. Tapi itu loh masalahnya, saya nggak bisa lupa, masih ingat terus. Apakah saya dosa dengan nggak bisa lupa itu? Kok ingat terus itu? Maka jawabannya nggak apa-apa. Orang lupa itu nggak bisa ditolak. Nabi aja itu pernah juga dengan namanya sahabat namanya Wahsy. Dulu Wahsy belum masuk Islam, dia membunuh pamannya siapa? Pamannya Nabi itu Hamzah, ditombak dari belakang, kemudian sampai nancep sampai bolong. Kemudian habis itu Hindun kemudian ngambil jantungnya. Ini Nabi ini kalau lihat Wahsy, ingat kejadian, lihat Wahsy ya langsung connect dengan kejadian dulu, ingat lagi. Ini berarti kan ingat gitu ya, ingat. Tapi Nabi memaafkan. Wahsy nanti masuk Islam, kemudian jadi orang yang baik. Hindun juga masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan dimaafkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau masalah ingatnya, Nabi juga pernah ingat. Tidak ada masalah. Ibu bapak yang kami muliakan, jadi kiat yang pertama adalah dia meyakini bahwasanya kita itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian membaca alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa baca alhamdulillah? Resep yang kedua adalah yakin bahwasanya Allah merencanakan yang terbaik untuk kita. Karena apa? Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kasih sayang, sangat kasih sayang kepada makhluknya, baik Islam atau bukan Islam. Ar-Rahim yang juga punya kasih sayang terkhusus untuk orang mukmin saja. Jadi kita tuh sebagai orang Islam, orang mukmin mendapatkan double rahmat. Rahmat yang dari sifat Allah Ar-Rahman dan rahmat yang dari sifat Allah Ar-Rahim. Kalau orang non-Islam enggak mendapatkan sifat kasih sayang dari Ar-Rahim. Nah, kalau Allah itu memberikan khusus kepada orang mukmin, itu adalah double Rahman dan Rahim. Maka apa yang diputuskan oleh Allah untuk kaum mukmin adalah yang terbaik untuknya. Ya. Kita masih ingat ceritanya Nabi Khidir ya. Kita mungkin sudah cerita atau belum. Nabi Khidir itu kan sudah kita pernah ceritakan itu. Jadi Nabi Khidir itu tiba-tiba membunuh anak kecil, yaitu perjalanan dengan Nabi Musa. Tiba-tiba anak itu dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian pasti protes lah, ini anak-anak kecil, ada anak kecil kemudian dibunuh. Pasti kita sebagai orang pasti kasihan dan seterusnya. Nah, dia membunuh, kemudian diprotes oleh Nabi Musa. Nah, di akhir cerita maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Nabi Musa, masalah ini aku yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang dikasih tahu rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya. Bahwasanya anak ini tak bunuh, anak kecil ini saya juga diperintahkan oleh Allah untuk membunuh ini atas dasar wahyu. Tak bunuh. Karena apa? Karena dalam takdir Allah ini, anak ini kalau besar itu nanti akan durhaka dan dia akan merepotkan orang tuanya. Dia juga akan membunuh orang tuanya. Bisa dia durhaka, sangat durhaka kepada orang tuanya. Maka saya disuruh oleh Allah, diwahyukan untuk membunuhnya. Oh gitu. Nah, ini berarti para bapak ibu, ini berarti rahmat Allah untuk ke anak itu dan juga ke bapak ibunya. Allah berfirman, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Al-Kahfi ayat 80. Jadi anak ini adalah nanti akan durhaka, ya, nanti akan merepotkan orang tuanya. Jadi ini berarti kasih sayang Allah kepada anak ini. Anak ini kalau mati berarti dia masuk surga, berarti kasih sayang oleh Allah. Daripada dia jadi orang durhaka, bisa-bisa susah hisabnya, bisa-bisa masuk neraka. Ketika dia meninggal dunia sebelum balik, maka dia masuk surga. Kemudian rahmat Allah untuk bapak ibunya, karena bapak ibunya tidak direpotkan oleh anaknya. Ya, jadi kan terbaik, meninggalnya malah terbaik. Tapi secara sekilas itu kelihatan menyedihkan dan kayak nggak adil Allah itu. Masa anak kecil begini dibunuh orang itu, masya Allah, gak kasihan gitu loh. Ternyata itu adalah demi kebaikan anak itu sendiri dan juga demi kebaikan kedua orang tuanya. Itu artinya Allah merencanakan yang terbaik untuk orang tersebut. Ya, paham ibu-ibu, bapak-bapak ya? Baik, ya. Makanya jadi yang kedua, yakin bahwasanya Allah merencanakan yang terbaik kepada orang mukmin. Setiap orang mukmin direncanakan oleh Allah yang terbaik, diinginkan yang terbaik. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, yang ketiga, kiat kita agar sabar dalam menghadapi ujian adalah selalu ingat pahala sabar. Selalu ingat pahala sabar. Pahala sabar itu pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah apa? Surga. Pahalanya adalah surga.
Jadi gak ada pahala yang layak bagi orang bersabar kecuali surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ibnu Adam, in sabarta wahtasabta 'inda as-sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Rawahu Ibnu Majah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ibnu Adam, wahai anaknya Adam, keturunannya Adam. Ini semuanya keturunannya Adam ya, Masya Allah. Atau ada keturunan selain Adam? Keturunannya Adam semua. Ibnu Adam, wahai manusia, anaknya Adam, turunannya Adam. In sabarta wahtasabta, kalau kamu sabar dan kamu mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, inda sadmatil ula, ketika terjadi musibah, ujian pada saat-saat awal, lam arda laka thawaban, maka aku tidak ridho kamu mendapatkan balasan kecuali surga. Saya nggak akan puas memberikan pahala kepadamu kecuali surga. Jadi wahai orang yang kena ujian, musibah, kalau kamu saat awal-awal mendapatkan ujian, kamu tetap tenang dan sabar dan tetap husnuzon kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar, mengekang diri dari hal-hal yang berbau maksiat yang menunjukkan Anda jengkel kepada takdir dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sabar, maka aku tidak akan pernah puas memberikan balasan kecuali balasanku adalah surga. Jadi ingat bahwasanya pahalanya orang sabar itu surga. Itu hampir seperti orang haji itu. Haji yang mabrur itu gak ada pahala yang layak baginya kecuali surga. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, apalagi musibahnya besar, jika mampu bertahan dengan baik, husnuzon kepada Allah, ridho kepada takdirnya, maka dia adalah tidak ada pahala yang layak baginya kecuali surga. Tidak ada pahala yang layak baginya kecuali surga. Ma li'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa jannah. Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala ketika dia diambil sesuatu yang ia cintai, kemudian dia sabar kecuali surga. Ya, sama seperti orang yang tidak punya, yang diuji oleh Allah matanya buta. Ya, ada matanya buta. Ada yang buta sejak kecil, ada yang buta di tengah jalan itu. Ada salah satu santri kami itu, dia itu waktu SD itu main ya kayak semacam main-main gitu. Habis itu entah sengaja nggak sengaja ya nggak tahu. Pokoknya temennya kemudian nonjok matanya. Kemudian matanya sampai sekarang tuh buta. Jadi satu, matanya satu buta. Bahkan diejek dia, si buta dari gua hantu. Yang paling ngeri itu kadang-kadang ada yang ngejek gue kayak dajjal gitu. Naudzubillah min dzalik. Betapa sedihnya ya santri itu, insyaallah. Subhanallah. Tapi dia sabar dia. Ya sudah, saya terima. Mungkin Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah sekarang dia mendapatkan beasiswa di Timur Tengah, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fa sabara 'awwatuhu minhuma al-jannah." Apabila aku idza btalaitu, apabila aku menguji hambaku bihabibatayhi dengan kedua matanya menjadi buta, fasabara maka dia sabar, awattu minhuma al-jannah, maka aku ganti mata tersebut dengan surga.
Jadi orang-orang yang sekarang lagi matanya buta, ya kita nggak pingin diuji ya. Tapi kalau orang yang udah memang sekarang sudah teruji dan dia sabar, maka tidak ada balasan yang pas untuk dirinya kecuali surga. Sesuai hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, "Idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awattuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi." Rawahul Bukhari. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, apabila aku menguji seseorang hambaku dengan dua yang dicintainya, yuridu ainaihi, maksudnya di sini adalah dua yang dicintainya adalah dua matanya, kemudian dia sabar menjalaninya, maka enggak ada pahala yang layak untuknya kecuali surga. Orang-orang yang buta-buta itu kalau sabar itu sudah surga, udah merindukan dia, udah dirindukan oleh surga itu. Masya Allah. Ada namanya pondok makfufin, itu pondok khusus orang-orang buta itu di kota itu ada itu. Masya Allah. Ini kalau mereka sabar langsung surga. Makanya ada seorang hafidz Al-Quran itu buta dia. Apakah kamu pengen dikembalikan kepada matamu menjadi bisa melihat? Dia nggak usah, saya ingin surga saja. Saya ingin surga saja, dan saya supaya tidak pernah melihat kemaksiatan. Saya bisa menjalaninya ini, saya ridho. Subhanallah ya, itu betul-betul hatinya ridho, legowo atas semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita inginnya sehat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon al-afwa, ampunan, juga afiat, kesehatan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sudah diputuskan harus sabar, karena Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Kemudian ibu bapak yang kami muliakan, yang keberapa ini? Yang keempat, bahwasanya yang terakhir saja, sebenarnya ada 10, ada lebih daripada 10, kita sampai 4 saja. Ya, yang keempat adalah selalu ingat musibah menghapus dosa. Musibah menghapus dosa. Musibah selalu menghapus dosa. Jadi semua apapun musibah itu pasti menghapus dosa, asalkan kita ridho. Semua akan menghapus dosa-dosa secara otomatis, ya, secara otomatis menghapus dosa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, dari suatu kelelahan, capek masak, itu juga musibah, juga ujian, capek kerja, wala wasabin, penyakit, ada yang kena penyakit, wala hazanin, wala hammin, wala hazanin, kesedihan, kegundahan, wala adha, atau disakiti orang, wala ghammin, atau kegundahan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan ada duri yang menancap di kaki. Mungkin kita terinjak, kita menginjak duri atau menginjak beling kecil gitu ya di rumah, mungkin serpihan-serpihan. Illa kaffarallahu, seperti serpihan-serpihan kaca. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali itu pasti akan menghapus dosa-dosa. Jadi semua musibah adalah menghapus dosa, ya. Apapun, ya, bentuknya apapun. Disakiti orang, digigit serangga, digigit ongket-ongket. Ada tuh santri itu di kamar tuh kok tiba-tiba ada ongket-ongket masuk tuh, tidak tahu dari mana. Yang lain juga nggak ada ongket-ongket, dan kemudian dia itu digigit ongket-ongket sini sampai hitam semua, dari bawah mata sampai ke bawah itu hitam semua, kena ongket-ongket. Masya Allah, ternyata luar biasa ongket itu. Nah, sabar aja, itu akan menghapus dosa. Nah, sebelumnya santri ini keluar malam aja terus. Udah berapa itu keluar malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim penghapus dosa mungkin. Allah taala alam. Ya, yang jelas pokoknya
hadis jelas dalam hadis Imam Muslim bahwasanya apa? Bahwasanya semua yang menimpa kita itu adalah menghapus dosa. Itu bentuk kasih sayang Allah supaya bersih, dibersihin di dunia, dibersihin di dunia daripada nanti kelak di akhirat malah banyak menanggung beban dosa kan malah susah hisapnya. Mau masuk surga harus bertele-tele, bahkan bisa kalau nggak lulus di persidangan bisa-bisa mampir ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah selalu mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Maka hadis yang sangat populer ya di kalangan orang-orang yang sakit ini yaitu hadis riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Orang yang senantiasa mendapatkan musibah, besok musibah bertubi-tubi terus, enggak selesai-selesai sampai meninggal dunia, atau sakit sampai terus-terusan bertahun-tahun sakit enggak sembuh-sembuh sampai meninggal dunia, maka dia terhapus dosanya terus sampai dia bertemu dengan Allah tidak punya dosa satu pun. Habis dosanya bersih sih. Dia langsung masuk surga bighairi hisab karena habis semua dosanya. Ya, saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Sebenarnya ini adalah dari kitab apa namanya Thariqul Hijratain, ya, jalan hijrah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 10 sebab orang itu bisa bersabar. Baik, sampai sini ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah syuruk. Nanti kita bisa tanya sedikit, kita interaktif. Siapa yang mau bertanya bisa kita jawab, atau kalau memberikan cerita tentang kesabaran atau apa, masukan-masukan juga boleh. Silakan siapa yang mau berikan pertanyaan atau ya, mana dulu, kayaknya Ustaz dulu ini, yang belakang dulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, berkaitan sampai kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, itu yang namanya kadang-kadang bisa turun, bisa naik. Jadi ibaratnya kalau pohon semakin pohon menjulang tinggi, maka semakin kuat angin bertiup. Dan kita sebagai manusia, bagaimana cara bisa ngiro-ngiro kalau kita itu misalnya iman pas kuat, kemudian coba yang lewat itu dianggap sebagai ujian yang cukup kuat juga. Begitu yang sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna izamal jazai ma'a izamil bala'i." Sesungguhnya izamul jaza, balasan yang besar, balasan yang semakin berlipat-lipat, semakin besar, bahkan balasannya tidak hanya di akhirat saja, di dunia juga berlipat. Ma'izamil balai, itu bersama dengan ujian yang besar. Semakin ujian itu besar, maka semakin pahala dunia akhiratnya semakin tambah besar. Ya, semakin dia itu ujiannya semakin tinggi, maka dia juga rewetnya semakin tinggi pula. Inna izamal jazai ma'izamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, justru Allah mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa dia ridho itu menerima dengan legowo, ridho itu. Barang siapa dia ridho terhadap ujian tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya. Barang siapa dia jengkel kepada Allah, maka Allah pun jengkel pada dirinya. Sekarang tinggal pilih, mau dijengkelin sama Allah, mau diridhoi oleh Allah. Nah, kayak gitu.
Jadi memang sudah sudah sunnatullah bahwasanya orang itu diuji dan levelnya akan bertingkat-tingkat. Maka orang yang paling tinggi ujiannya adalah Nabi. Ya saya kira itu yang penting, yakin bahwasanya Allah itu kalau memberikan ujian yang terberat pasti Allah akan memberikan reward yang pasti berat. Dan ingat pula, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah menguji kecuali dia itu mampu. Makanya ada orang itu punya anak autis. Anak itu autis, itu kan ujian. Maka jawabannya adalah anak istimewa tidak akan diberikan kecuali kepada orang tua yang istimewa. Anak yang istimewa tidak akan pernah diberikan kecuali kepada orang yang juga istimewa. Berarti bapak ibu itu orang yang istimewa. Sudah pasti mampu. Oke, baik. Ya, silakan untuk yang pertanyaan yang kedua. Dari mana tadi lupa? Monggo. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa mati itu ya? Kau itu Pak? Ya. Biasanya kepencet itu atau apa itu? Jadi apakah ada penyampaian bahwasanya kemudian itu yang keempat mengenai musibah. Iya. Di musibah itu kan bisa mengakibatkan baik besar atau dunia, sedang kecil itu bisa mengakibatkan besar-besar. Nggih. Cuma yang sebutkan itu bentuk musibah yang ciri-cirinya Allah tidak suka itu kadang ciri-cirinya Allah tidak suka sama makhluk. Iya. Apakah ada musibah, ujian yang Allah tuh nggak suka sama orang tersebut gitu? Harus kita yakin bahwasanya Allah itu sangat cinta kepada orang mukmin. Semua orang mukmin itu dicintai. Baik itu dia yang melakukan dosa maupun yang tidak melakukan dosa. Semua Allah cintai. Asal ada keimanan itu Allah mencintai. Allah memberikan kasih sayang dengan sifat Ar-Rahim. Sifat Rahim ini hanya diberikan orang mukmin saja. Orang selain mukmin enggak mempunyai sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mukmin melakukan maksiat, maka bentuk cintanya itu justru dikasih musibah. Sama seperti anak kita nakal, kita jewer. Kalau kita biarin saja, ini bisa bahaya gitu. Anak ini besok ujian malah malah nonton TV terus. Nah, kita kadang kita ngomeli atau kita kurung, udah kamu, atau kita ambil ambil HP-nya itu. Kita ambil HP di musibah, diambil itu. Supaya dia itu mau fokus belajar kan gitu. Jadi ketika anak itu mau nyebrang, kemudian ada mobil yang kencang, kemudian orang lain kan lihat ini bahaya, akhirnya didorong sampai jatuh anak ini. Jatuh bahkan terluka gitu. Tapi enggak ketabrak mobil dia. Jatuhnya dia, didorongnya itu sebenarnya rasa cinta. Bukan dia cinta, bukan murka, tapi justru dorongan itu adalah bentuk cintanya. Itu. Mungkin gini, saya ini khawatir kalau dimurkai oleh Allah karena banyak dosa, kemudian banyak musibah, kan gitu. Mungkin itu yang dipertanyakan. Jadi Allah itu mencintai seluruh hambanya. Kalau yang tidak dicintai itu kedurhakaannya, bukan orangnya.
In tashkuru yardahu lakum. Gimana kan? Wala yarda li ibadihil kufr. Jadi wala yarda li ibadihil kufr. Allah tidak meridhoi kepada hambanya, tidak meridhoinya ke apanya? Al-kufra, kedurhakaannya. Wala yarda li ibadihil kufr. Tapi di dalam hatinya ada keimanan, Allah cintai orang tersebut. Tapi ketika dia maksiat, maksiatnya itu yang Allah tidak cintai. Gitu. Ya sama kita punya anak melakukan maksiat, apakah kita nggak suka, nggak cinta pada anak kita? Ketika kita jewer, apakah kita nggak cinta? Kita cinta, kita tetap cinta sepanjang zaman, kita akan mencintai anak kita gitu. Kalau kita melakukannya itu karena dia melakukan sesuatu, gitu. Melakukan sesuatu. Tapi dalam hati yang paling dalam kita akan mencintainya. Nah, gitu. Maka Allah itu maha kasih sayang, maha dan mencintai hambanya. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mu'minin. Allah itu mencintai orang mukmin juga orang bertakwa. Nah, jadi enggak ada Allah itu enggak mencintai hambanya yang mukmin, enggak. Allah enggak mencintai perbuatannya ya. Allah enggak mencintai wala yarda li ibadihil kufr. Wala yarda li ibadihil kufr. Memang innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang fasik yang melakukan dosa. Jadi ketika kita ada dosanya menempel pada kita dan Allah tidak mencintai itu, ya kita harus melepaskan perbuatan itu supaya kembali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang mukmin tidak boleh punya keyakinan bahwasanya Allah itu enggak peduli sama kita, Allah enggak cinta sama kita. Allah akan mencintai orang mukmin. Bahkan nanti Allah akan memasukkan surga kepada orang yang di dalamnya hanya sedikit saja ada keimanan akan bisa masuk surga. Dan orang yang sedikit keimanan ketika disyafaati juga bisa masuk surga. Syaratnya harus ada keimanan. Kalau ada keimanan, kemungkinan disyafaati, kemungkinan diampuni itu masih berpeluang sangat besar karena Allah itu Maha cinta. Dan Allah pernah mengatakan begini, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mengalahkan kemurkaanku. Akan mengalahkan kemurkaanku. Ya gitu. Oke, saya kira itu udah cukup ya, sudah jam 6:30. Setengah berapa itu? Setengah enam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bertakwa kepada Allah. Semoga Allah menghiasi, memantapkan hati kita dengan kesabaran dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengajarkan tentang kesabaran, tapi sekedar nasihat menasihati dalam kesabaran. Maksud saya bukanlah orang yang paling sabar, bukan, tapi kewajiban kita untuk saling menasihati dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di semua orang itu akan rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan juga orang yang saling menasihati tetap dalam kebenaran dan saling menasihati tetap dalam kesabaran. Ya. Saya kira itu wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.